Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita akan melanjutkan topik tentang sesat kok diikuti aneh. Ya, ini bagian kedua ya. Jadi jangan dipikir iblis itu kayak tuyul yang lucu ya, atau kayak setan putih Casper yang dulu pernah main di TV itu ya, beberapa tahun yang lalu itu, yang lucu kayak gitu, seolah-olah tidak membahayakan, ya kan? Ya. Tapi ternyata Alkitab sangat jelas menulis di atas bahwa iblis itu kayak singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bro, tahu singa apa tidak? Lalu Asmuni berkata, ya tahulah Pak, masa singa aja kok nggak tahu tuh Pak. Saya jawab, nah kalau tahu makanya hati-hati, singa itu bukan lucu-lucuan bro, binatang buas itu ya. Nah, hati-hati. Jadi memang iblis itu si ular naga tua itu memang menyamar, dia bisa menyamar menjadi apapun maksudnya. Nah, itu hati-hatinya situ ya. Menyamar jadi apa? Misalnya bisa dia menyamar menjadi perempuan cantik yang seksi ya, lalu megal-megol di medsos, media sosial ya, mau di WhatsApp kah, di YouTube kah, di TikTok kah, di mana aja lah, pokoknya setiap medsos yang ada bisa diposting video. Nah, itu si Piot bisa menyamar jadi itu ya, atau memakai orang yang belum bertobat untuk apa, megal-megol di situ gitu loh. Hati-hati, itu singa itu, jangan dipikir itu waduh menyenangkan, malah aduh ngeri ya. Atau bisa menyamar menjadi doktor teologi ya kan, gelarnya doktor, profesor, kaburator, bocor ya akhirnya apa, akhirnya membuat ajaran sesat atau aliran sesat atau agama-agama sesat itu dari mereka itu ya, yang tidak bertobat, maksudnya yang belum bertobat dan belum percaya Tuhan Yesus ya. Jadi itu bisa nyamar jadi itu, jadi orang seperti itu ya, punya titel kayak gitu ya, macam-macam si Piot itu. Jangan dipikir lucu-lucuan kayak yang saya sebutkan di atas bro. Singa itu Alkitab jelas menulis seperti singa yang mengaum-ngaum, bukan seperti tuyul atau seperti Casper yang lucu ya. Ya macam-macam. Atau bisa menyamar menjadi laki-laki kaya misalkan, yang loyal pada perempuan-perempuan ya, macam-macam lah pokoknya. Si Piot itu bisa menyamar menjadi macam-macam ya. Lalu Asmuni ini berkata, oh gitu ya, wah bahaya ya Pak ya. Saya jawab, ya yang bahaya itu memang iblis yang menyamar menjadi orang Kristen aspal bro. Nah itu yang bahaya sekali, tidak pakai bahaya saja tapi pakai sekali, jadi bahaya sekali. Kenapa? Ya karena kan kalau dia menyamar sebagai orang Kristen itu kan mirip ya kan, hampir sama dengan orang percaya atau orang Kristen asli, pengikut Kristus asli itu hampir sama itu, pergi ke gereja mungkin, kebaktian dan sebagainya lah, bahkan jadi pendeta, jadi majelis, jadi apa saja di gereja ya, khotbah tapi itu ternyata bukan orang asli. Nah itu kan bahaya itu, cuma apa, gayanya saja dan sebagainya lah, hampir sama itu pokoknya. Hati-hati ya, kalau orang tidak punya Roh Kudus pasti kena ya, atau kemakan atau ditelan oleh si singa tadi, si ular tua yang menyamar jadi mereka itu ya. Paham enggak ini ya? Nah saya ingat ya, beberapa tahun yang lalu ya, ini ya saya cerita sedikit ya. Waktu itu tuh saya naik motor di Tanah Mas, waktu tinggal di Tanah Mas ya, beberapa tahun yang lalu ya, di Semarang, Tanah Mas Semarang. Nah waktu saya mau membetulkan lampu belakang motor saya yang ditabrak oleh orang dari belakang, kan rusak lampunya. Nah pagi-pagi itu saya pergi ke bengkel untuk membetulkan itu. Nah, terus Angguni berkata, oh ya lalu gimana Pak? Nah saya jawab, ya karena cuma di area kampung saja, jadi saya ya cuma pakai celana pendek lah, santai ya, pakai kaos oblong begitu, pakai sandal ya, tapi saya tetap pakai helm bro, dan surat-surat saya juga
tetap lengkap saya bawa di dompet kan. Nah itu kan selalu ya. Nah sampai di jalan itu tiba-tiba saya dicegat oleh 2 orang polisi bro, seragam lengkap, posisi tubuhnya sterek, potongannya bros, wah udah pokoknya itu, wah saya juga enggak perhatikan, tapi itu betul-betul saya, wah ini saya tiba-tiba dicegat, kenapa nih? Lalu saya disuruh minggir ya, dibentak-bentak ya, ayo minggir. Lalu saya dalam hati, loh ini polisi apa kok aneh ini kayak gini, wong di kampung kok ada polisi ya. Nah sambil bentak-bentak terus saya dimintai surat-surat kendaraan, yaitu apa, STNK dan SIM. Mana STNK, SIM-nya mana gitu. Lalu saya tanya tuh ya, loh Pak, emangnya saya tuh salah apa Pak? Saya kan tanya gitu, enggak dijawab. Polisi itu enggak jawab, malah saya ditanya mau ditilang atau didenda di tempat gitu. Loh, saya bingung loh, ini kan saya kan hamba Tuhan ya, jadi tidak mungkin lah saya mau main suap kayak gitu bro ya. Kalau enggak hamba Tuhan ya enggak tahu ya. Kalau orang yang tadi pura-pura tadi ya itu enggak tahu, tapi kalau hamba Allah atau hamba Tuhan enggak bisa main suap kayak gitu, dilarang ya, dosa itu ya kita pada. Nah karena polisi itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan tadi ya, saya langsung berseru dan darah Yesus, saya langsung gitu. Asmuni bilang, lah lalu polisinya gimana Pak, kok darah Yesus itu? Saya jawab, ya polisinya juga bingung bro, karena saya ditanya mau ditilang atau didenda di tempat, malah jawabnya darah Yesus gitu. Jadi 2 polisi itu bengong bro, saling berpandangan satu dengan yang lainnya, kan 2 orang itu ya, boncengan ya. Nah lalu polisi itu berkata kepada saya, ditanya kok malah jawabnya kayak gitu. Dia bilang gitu. Saya jawab, lah bapak juga saya tanya ndak jawab, coba. Jadi saya ya berdoa aja lah. Nah saya gitu kan. Lalu saya bilang bahwa saya ini hamba Tuhan Pak, saya ini hamba Allah ya, jadi saya tidak boleh main suap. Saya langsung gitu aja, silahkan ya. Saya bilang kalau memang saya salah, tulis salahnya apa, nanti saya akan ambil itu tilangnya di pengadilan. Saya gitu kan bro. Polisinya nih langsung tanya saya, loh emang bapak sering ke pengadilan kah? Saya jawab iya. Dalam hati saya, ngurus surat kelahiran ngurus surat apa, ganti nama dan sebagainya kan gitu ya. Nah, lalu polisi itu tidak berani mentak-mentak lagi bro ya, karena saya sudah kasih tahu identitas saya kan ya, dan karena polisi itu sudah tahu siapa saya ya, maka dia dalam hati mereka kan tidak mungkin dapat uang dari orang ini ya kan ya, maka langsung surat-surat saya dikembalikan sambil ngomel-ngomel ngeluyur pergi gitu. Lalu Asmuni berkata, oh walah baru kena batunya itu ya polisi itu ya Pak ya. Iya bro ya, itu saya ingat tuh tahun berapa itu ya, waktu terjadi seperti itu. Makanya saya ini ingat topik ini, jadi saya ingat itu ya, aspal itu. Oke nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga bro. Tuhan Yesus memberkati ya.